hiji orang punya. Sementara sepanjang satu acan melangkah ke acara anu sarajengna ada itu dulu apa penggerahan secara simbolis ID card atau apa dari ibu, iya. Waktu dan tempat kami persilahkan diwakili oleh peserta atau dari Bapak semua, permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir pada hari ini dikarenakan ada menerima tamu dari DP3MI Provinsi Jawa Barat, sehingga beliau menugaskan saya untuk menghadiri acara ini. Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah mengenal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi? Tidak tahu? Tidak tahu. Secara umum dulu ya, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi ibu dan bapak harus tahu dulu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu apa. Sebelumnya lokasinya, kantornya, ada yang tahu di mana? Di dekat Ciawi Tali, Bapak Ibu, bekas asrama Transito. Ada yang tahu? Bekas asrama Transito di dekat pasar Ciawi Tali. Nah, sekarang pelayanannya dulu. Pelayanan di Disnaker ada apa saja sih buat masyarakat? Yang pertama, yang terkenal dari Disnaker itu adalah membuat kartu kuning. Ya, Ibu tahu kartu AK1. Nanti informasikan ke anak-anak Ibu, ke saudara atau siapa saja, adik-adik semua. Jadi untuk mencari kerja itu salah satu persyaratannya adalah kartu kuning atau kartu AK1. Dibuatnya di mana? Di Disnaker. Ya, sebelum kewirausaha ya, Ibu ya. Nah, kalau mau membuat kartu kuning apa saja sih yang harus dibawa? Yang pertama KTP, kedua KK, ketiga ijazah. Nah, karena sekarang itu sistemnya online, jadi bisa diisi di rumah. Di fotonya, kalau zaman dulu, kalau daftar ini itu tuh harus pakai pas foto ya, Bapak Ibu. Sekarang enggak, tinggal selfie. Tinggal selfie, masuk ke siap kerja, dan tinggal dicetak di Disnaker. Nah, selain AK1, kita juga, pelayanan kita juga adalah membuat SKCK ke luar negeri. Kemudian pengaduan keluarga PMI. Kalau dulu TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Kalau sekarang Pekerja Migran Indonesia. Terus di kita juga ada izin LPK. Izin LPK. Jadi ibu bapak yang mau tahu LPK apa saja yang ada di Garut dan kejuruannya apa saja bisa ke Dinas Tenaga Kerja. Kemudian izin BKK. BKK itu Bursa Kerja Khusus yang ada di SMK. Itu mungkin sebagian pelayanan di dinas kami. Nah, izin Bapak Ibu, kalau kami ini dari bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. Tugasnya apa saja? Yang pertama adalah menerima pendaftaran AK1, yang kedua menginformasikan lowongan kerja, dan yang ketiga adalah penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, dan kemudian
perluasan kesempatan kerja, terakhir adalah transmigrasi. Sebelumnya kami perkenalkan dulu rekan-rekan saya di sini, Bapak Ibu. Siapa tahu nanti ada keperluan ke Disnaker ya. Di sini ada Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja, Pak Asep. Silakan berdiri. Nah, kalau yang berhubungan dengan wirausaha nanti ke Pak Asep. Di sini juga ada Kepala Seksi Transmigrasi, Ibu Yuli. Nah, kalau ke Disnaker ada yang mau transmigrasi atau ada yang mau sekedar konsultasi, silakan ke Bu Yuli. Kami mengapresiasi sekali Ibu dengan adanya APWMI ini. Kenapa? Karena yang pertama adalah pengangguran di Kabupaten Garut masih tinggi, Bapak Ibu. Masih di angka 7,22%. Kalau dihitung dengan angka orang, 104.000 orang. Karena jumlah penduduk Garut yang banyak, 2,7 ya. Jadi penganggurannya tinggi. Nah, selain itu kenapa pengangguran tinggi? Karena lowongan kerja sedikit. Selain itu juga, yang kedua adalah karena kompetensi yang rendah. Nah, hubungannya dengan APWMI adalah kami menyambut baik APWMI untuk meningkatkan kompetensi Ibu dan Bapak juga ya. Bapak dan Ibu di sini. Ya. Karena di zaman kalau kata bahasa gayanya mah 4.0 ya. 4.0 ini adalah kompetensi yang utama. Kita dapat bersaing apabila kita memiliki kompetensi. Nah, selain kompetensi yang dilatih di sini ada 3 ya, Bapak Ibu. Tata busana, tata boga, tata rias. Wirausaha. Ini mau bertanya dulu. Ibu-ibu yang di sini baru pertama ke sini. Dasarnya gelombang kedua. Dasarnya ibu rumah tangga atau pekerja? Ibu rumah tangga. Ibu-ibu mau mandiri. Tidak tergantung dari bapaknya. Kemudian mau meningkatkan kompetensi juga. Ya. Yang berminat di tata boga mana coba Ibu? Tata boga. Oh, masih bingung milih jurusan? Ibu berapa hari latihan? Workshop 3 hari, pelatihan 3 bulan. Kemudian yang adik-adiknya, adik-adik jurusan apa ini? Oh, ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ternyata. Tapi ini semua intinya mau wirausaha. Ya. Nah, kalau di bahasa tenaga kerja, wirausaha itu namanya tenaga kerja mandiri atau TKM. Nah, mungkin setelah ibu-ibu dan bapak-bapak mengikuti pelatihan di sini, Bapak Ibu mendapatkan sertifikat kan? Ibu ya, mendapatkan sertifikat. Terus apa yang bisa Ibu lakukan setelah itu? Membuat usaha. Kalau membuat usaha mandiri, biasanya masyarakat itu mengeluhnya gak punya modal. Nah, itu kendalanya ya, gak punya modal. Nah, seperti tadi yang telah disebutkan oleh Ibu Ketua, kalau untuk mendapatkan modal dari pemerintah itu tidak bisa sendiri, harus ada wadah. Nah, wadahnya itu apa? Kelompok. Hah? Apa? Oh, iya, wadahnya itu APWMI. Tapi apabila ini kami informasikan,
kegiatan yang telah ada di Kementerian Ketenagakerjaan ya Bapak Ibu. Bu, kalau misalkan wadah APWMI tapi di dalam wadahnya itu ada kelompok yang 10 orang boleh diperbolehkan. Oh ya. Di Kementerian Ketenagakerjaan itu ada kegiatan tenaga kerja mandiri. Di situ pemerintah memberikan bantuan. Kalau tidak salah 20 juta ya Pak Sir? 20 juta. Jadi itu dibukanya setiap tahun secara online melalui Bishub Kemenaker aplikasinya. Tapi ada persyaratannya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah lulus pelatihan di APWMI ini dan sudah memiliki sertifikat, Bapak Ibu bergabung 10 orang. Jadi ini persyaratannya untuk persyaratan untuk menjadi TKM pemula ya. Yang pertama harus ada kelompok. Kelompoknya itu beranggotakan 10 orang Bapak Ibu. 10 orang dengan dibuktikan dengan surat keterangan kelompok dari kepala desa. Jadi mungkin nanti berkelompoknya itu sesuai dengan jurusan, kalau tata boga, tata rias, terus menjahit. Nanti Bapak Ibu membuat namanya apa, kelompok apa. Kemudian yang kedua, persyaratan lainnya adalah anggota kelompoknya itu adalah 1 pencari kerja, kedua bukan PNS, TNI, Polri dan lain-lain. Di sini tidak ada yang PNS, TNI, bukan pegawai negeri. Tidak ada. Kalau ada, kalau bapaknya pegawai negeri, anggota kelompoknya ibunya aja, ya, gitu. Tidak sedang terikat hubungan kerja. Jadi tidak sedang bekerja di perusahaan atau di tempat dengan adanya hubungan kerja. Yang dimaksud hubungan kerja itu bekerja dengan kontrak. Ya. Kalau kita bekerja tapi tidak dengan kontrak itu tidak apa-apa. Kemudian belum pernah menerima bantuan. Belum pernah menerima bantuan 1 tahun sebelumnya khusus dari Kemenaker. Jadi setelah kelompok berdiri, Bapak Ibu silakan mengajukan membuat proposal. Nanti kan di Bishub Kemenakernya itu diterangkan, ada juknisnya, ada petunjuk teknisnya bagaimana cara membuat proposalnya. Dan apabila misalkan tahun ini kelompok Bapak Ibu mendapatkan bantuan, tahun depannya tidak boleh mengajukan lagi. Itu mungkin ya. Kemudian karena ini uang pemerintah, sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan. Jadi kelompok harus bersedia membuat laporan pertanggungjawaban atau disebut LPJ. Udah biasa ya, kayaknya ibu-ibu yang di depan udah biasa. Oh, ibu-ibu kades. Oh, pantasan. Itu hubungannya mungkin kelompok APWMI ini dengan Disnaker. Mudah-mudahan APWMI dengan Disnaker kita dapat bersama-sama untuk meningkatkan skill, kompetensi masyarakat Kabupaten Garut, juga bersama-sama untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Garut. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oh iya, mangga. Ke depan aja, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dari Disnaker, perkenankan saya sebagai Ketua di Kecamatan Cisewu untuk APWMI di tahun 2024 ini. Sebenarnya kami merasa tertarik sekali dengan program yang ada di APWMI, terutama itu untuk meningkatkan kompetensi kami. Namun
Sebenarnya kami mau ada untuk pelatihan itu di lokasi kami. Cuma karena kita ini untuk mengeluarkan uang pendaftaran, begitulah ya Bu ya. Karena kita daftar sebagai anggota untuk pertama itu di 800.000 rupiah kan, 750.000 rupiah itu agak sulit lah. Jadi alhamdulillah dapat 20 orang juga sudah alhamdulillah gitu ya. Itu memang kendala. Mungkin untuk sebagian kecil itu untuk uang 800.000 rupiah itu tidak apa. Tapi untuk kebanyakan itu 800.000 itu cukup untuk setengah bulan lah, begitu ya. Jadi itu merupakan satu kendala pertama. Tapi kami pun berusaha untuk membuat satu jaringan agar berkembang APWNI ini dan kami dapat meningkatkan kompetensi baik itu yang ada untuk program Tata Boga, Tata Rias, kemudian untuk Tata Busana, juga untuk kewirausahaan. Kalau nggak salah dengar, kita aktif tadi di 3 bulan. Ya, aktif di 3 bulan. Dan Bu, abdi tici sewu teh angkat saja tebi. Tebi Bu, awatos kataran anu nyenak motor. Berapa jam? 5 jam? 5 jam, 6 jam. Ada yang naik motor. Saya nggak tahu udah apa lama. Jadi sebenarnya mengeluarkan lagi baju. Jadi walaupun nanti kita juga intinya kita mengikuti pelatihan, tapi karena ada bonus Bu. Ada bonus ya. Jadi mau tidak mau, walaupun kita memang dituntut untuk mengikuti pelatihan, tetap di benak kami itu bonus. Jadi tadi kita itu tidak akan mendapat bonus secara langsung, tapi ada track-track yang harus kita ikuti. Mulai dari pendaftaran, mulai dari kita aktif di dalam pelatihan, kemudian kita aktif belajar. Nah, kita itu mengadakan satu uji coba sebenarnya Bu. Kami pun itu sebagai ketua di Kecamatan Cisewu itu agak-agak berat. Apa kita akan berhasil ataupun tidak? Ya, begitulah. Jadi kita ada uji coba lah. 3 bulan kita harus aktifkan begitu ya. Jadi kita tidak munafik. Karena di benak bapak dan ibu-ibu itu menunggunya itu ada bonus Bu. Jadi yang kami pertanyakan, apa di 3 bulan keaktifan yakin kita akan menerima bonus dari CSR? Yang kedua, apa kita betul akan berangkat umroh yang difasilitasi oleh BMW? Yang ketiga, kita bisa berangkat umroh dari BMW itu di bulan apa? Apa bulan Maret, April atau Desember? Ya itu karena kalau ini berjalan Ibu, siga nama David Ibu Kades, siri anu angkat ayeuna teh kita ngoyongan upami ini betul. Jadi betul ada bonusnya, betul kita mau umroh, da dina masakan teh nyimpen cenah Bu, betul. Iya kan cenah 100.000 dari masakan ini. Jadi dina ini teh ya Allah, betul kita itu umroh. Atau sabantang cenah eta teh, peluang teh. Oh, sudah lambai. Yang kita mau pangintennya, intinya yang ditanyakan tadi, mohon pencerahannya dan mohon jawabannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lupa nih, silakan tepuk tangan untuk BMW. Terima kasih Pak Indra selaku BMW sudah memfasilitasi yang menjadi program kami. Jadi Ibu, kalau kejauhan ke sini boleh diadakan di wilayah, tetapi ada syaratnya. Yang pertama, minimal kuotanya 100 orang. Itu diadakan di wilayah. Ya. Andai kata pun opsi kedua
tunjuk salah satu saja untuk menjadi trainer, karena di kita ada training of trainer. Ada mungkin kadernya bisa dikirim 5 orang dulu, bisa pelatihan di DPC, nanti setelah itu bawa ilmunya untuk pelatihan di wilayah. Ya, solusinya. Lalu keuntungannya apa? Untuk yang menjadi trainer ada bonus dari pusat. Ada potongan-potongan biaya. Ya. Jadi ini solusi kedua supaya warga di Cisewu tidak harus jauh-jauh ke sini. Tetapi harus ada kader yang ditunjuk untuk dikirim ke DPC melakukan pelatihan menjadi trainer. Yang nantinya ada bonus pemotongan biaya-biaya lainnya yang berbeda dengan anggota lainnya. Lalu yang ketiga, ada konsep bagaimana warga yang tidak mampu. Yang kami tahu di semua desa itu ada anggaran pemberdayaan desa yang bisa diajukan kepada APWMI, kami yang mengajukan kepada dinas setempat. Tetapi syaratnya pakai SKT. Jadi nanti ada pemotongan, bukan gratis, potongan harga yang nanti sebagian disupport dari dana ini, yang bisa kita support ke dinas. Ya, apalagi Bu Kades biasanya sudah tahu ya, di wilayah atau di desa itu ada namanya anggaran pemberdayaan warga. Nanti kami akan memberikan rujukan atau rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas diskon atau apa ya sebutnya, potongan lah ya, untuk kita memberikan hasil penjualan kepada perusahaan memberikan feedback bonus untuk anggota. Masuk akal ya Bu ya? Jadi semua adalah metabolisme yang kita berikan keuntungan dan perusahaan diberikan keuntungan kepada kita ya. Jadi Ibu yang di Cisewu silahkan, boleh cara 2 tadi kirim trainer. Bagi yang tidak mampu atau keberatan di biaya, boleh diajukan SKT-nya. Ada diskon-diskon tertentu. Jadi ini bukan kalangan yang mampu untuk membayar pendaftaran saja. Mereka yang ingin umroh hanya punya semangat dalam pelatihan, pengembangan, belanja, ayo ajak semuanya. Ya, jangan kalah dengan zaman now. Ya, orang-orang asing sudah mulai masuk Bu. Ya, sekarang kita kuatkan, bapak-bapak kuatkan potensi diri, kita majukan produk-produk Indonesia, produk-produk lokal. Bila perlu nanti di Garut kita tampung semua produk-produknya, mulai dari berasnya, minyaknya, gulanya, yang kita bisa gunakan untuk anggota. Ya, Ibu cukup paham ya? Ibu siapa tadi? Ya, cukup paham Ibu ya? Satu pertanyaan lagi, kebetulan saya harus pamit. Mangga, ada Ibu? Mangga Bu. Perkiraan terjawab saya. 20 juta itu untuk satu kelompok, Ibu. Untuk satu kelompok. Ibu Kades mana Ibu teh? Malayan, Cikelet. Oh, ada 2 ya? Cikelet dan Cisewu ya? Tebih artinya punya. ABG kantos kan itu Bu. Nah, Ibu, saya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua. Memang benar Ibu, kami juga kan membina LPK. Ini bukan promosi ya Bu ya, karena untuk pelatihan gratis dari pemerintah yang ada di BLK di Samarang, Ibu Bapak tahu ya, itu setiap tahunnya terbatas Bapak Ibu. Tata Boga paling 2 paket, satu paketnya tuh 16 orang, jadi cuma 32 orang. Kemudian Tata Gas cuma 16 orang. Kemudian Tata Busana itu lebih ke ya, jadi
karena dana dari APBD Kabupaten terbatas, kami menyambut baik adanya lembaga pelatihan seperti ini, karena memang kalau kita melihat LPK swasta untuk tata rias itu minimal memang sekitar 2 juta lebih untuk jadi mua tuh. 2 juta ini bisa nanti berdiri sendiri jadi mua, bisa tuh Ibu, bisa ya jadi mua. Terus untuk yang tata boga bisa langsung disalurkan ke beberapa perusahaan. Nah, ini satu lagi informasi mungkin dari Disnaker, kalau tadi tidak salah dengar, bahwa ketika Bapak Ibu daftar menjadi anggota, Bapak Ibu telah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu tahu nggak fungsinya, manfaatnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin yang pertama sebagai informasi, Bapak Ibu ketika mengajukan membuat BPJS Ketenagakerjaan, kalau tidak salah ya, di KTP-nya Ibu itu kalau Ibu-ibu masih sebagai mengurus rumah tangga bisa diganti dulu menjadi wirausaha, baru nanti bisa mendaftar BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi Ibu punya usaha. Nah, manfaatnya mungkin kami akan menginformasikan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan itu seperti apa. Yang pertama, apabila kan di sini konteksnya ibu-ibu sudah menjadi wirausaha ya, sudah menjadi wirausaha. Apabila wirausaha mandiri, jadi nanti BPJS Ketenagakerjaannya juga mandiri. Artinya bukan pekerja formal, tapi pekerja informal. Apabila dalam jam kerja, kalau wirausaha nggak ada jam kerja ya Bu, Bapak Ibu tiap hari. Kalau misalkan di sektor formal, apabila dalam jam kerja mengalami kecelakaan, nauzubillah min dzalik ya, di luar kehendak kita, seperti itu, mendapatkan biaya perawatan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Apabila ini juga bukannya mau ya, ini jaga-jaga asuransi dan BPJS juga, apabila meninggal dunia dalam waktu bekerja mendapatkan uang 70 juta plus anak-anaknya mendapatkan beasiswa sekolah. Nah, kalau meninggal dunia tanpa ada kecelakaan dan lain-lain atau apa, karena semua orang juga bakal meninggal ya Bapak Ibu, mendapatkan 42 juta. Itu manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi Bapak Ibu, tapi asal ruginya kalau kita meninggal nanti uangnya buat bapaknya. Kalau buat anak-anak jangan buat bapaknya, bikin kos saja buat anak-anak. Bisa nikah dari ibu. Gitu. Terus mungkin itu dari dinas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Bu Hani. Ibu-ibu, betul tadi ya, kita ada fasilitas BPJS TK. BPJS TK itu tidak bisa sembarang orang mengajukan ke BPJS, saya mau BPJS TK, karena harus ada holding company. Jadi ibu-ibu setelah punya ID card, memang nanti berproses KTP-nya harus diganti yang tadinya IRT. Tetapi alhamdulillah Ibu, kami sudah kerjasama dengan BPJS Nasional, hanya mendapatkan ID card dicantumkan KTP, KK dan ID card APWMI, insya Allah sudah bisa langsung terdaftar. Ya, dan itu menjadi salah satu solusi force majeure, atau bila mana kita sudah berangkat umroh ya, di tengah jalan tiba-tiba nauzubillah ada apa-apa, ada ketakutan keluarga, jangan-jangan nanti ditagih, tidak ada, karena nanti di cover oleh BPJS TK. Sekali lagi Ibu, Bapak, Ibu Hani, terima kasih. Mohon dibantu nanti di wilayah Garut dengan Ibu dan Bapak. Saya mohon pamit. Terima kasih, mohon doanya untuk putri saya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan terus semangat, berpikir positif, karena kita mau berangkat ke Baitullah harus punya jiwa yang positif. Ya, semua butuh kesabaran dan perjuangan. Sami'na wa ata'na. Terus ikuti yang diarahkan oleh pengurus kami. Bila mana ada sesuatu yang
tidak berkenan, silakan pengaduan ke pusat. Insya Allah di Garut semua amanah. Ya, kita semua bekerja sama mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya untuk pengurus kami di Garut, untuk Ibu Hani dan jajaran diberikan kesehatan. Dan saya mohon doanya kembali ke Bogor diberikan keselamatan. Terima kasih, mohon maaf ya, saya langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.